Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Agustin, saya dari Prodi Perbankan Syariah. Saya akan mempresentasikan makalah dengan judul Perdagangan Internasional dan Perekonomian Dunia. Untuk pembahasan yang pertama adalah tentang perdagangan internasional. Perdagangan sendiri memiliki arti suatu aktivitas jual beli yang terjadi pada suatu waktu dan suatu tempat tertentu, sedangkan internasional adalah dunia yang luas, global, dan tidak memiliki batasan tertentu. Jadi, arti dari perdagangan internasional adalah suatu aktivitas perdagangan atau aktivitas jual beli yang terjadi antar satu negara dengan negara lainnya, yang mana memiliki tujuan untuk saling memperoleh keuntungan dan saling menjalin hubungan kerjasama antara satu negara dengan negara yang lainnya. Biasanya untuk dapat melakukan perdagangan internasional didorong oleh beberapa faktor tertentu. Nah, di antara faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perdagangan internasional, misalnya perbedaan sumber daya alam. Hal ini menjadi faktor yang penting karena biasanya antar satu negara dengan negara lainnya sumber daya alamnya itu berbeda, sehingga dengan adanya kegiatan perdagangan internasional maka negara yang tidak memiliki sumber daya alam tertentu dapat menikmati sumber daya alam yang dimiliki oleh negara yang lain. Nah, yang kedua adalah perbedaan teknologi. Yang ketiga, keinginan untuk menjalin hubungan dengan negara yang lain. Nah, terus ada juga faktor selera masyarakat yang tinggi. Karena biasanya suatu masyarakat dalam negara lebih suka terhadap produk negara lain. Jadinya dengan adanya kegiatan ekspor impor maka dapat memenuhi kebutuhan suatu masyarakat dalam negara tersebut. Nah, yang terakhir adalah dapat memenuhi kebutuhan barang dalam negeri. Jadi, suatu negara yang tidak mempunyai barang tertentu dengan melakukan ekspor dan impor dapat mempunyai barang yang tidak dimiliki tersebut. Jadi, dengan adanya perdagangan internasional akan banyak manfaat yang ditimbulkan. Misalnya menjadi sumber devisa. Terus yang kedua adalah dapat memperluas lapangan pekerjaan. Selain itu dapat memperluas pasar, juga dapat memperluas hubungan kerjasama. Nah, dan masih banyak lagi keuntungan yang didapatkan dari melakukan perdagangan internasional. Terus untuk pembahasan yang kedua yaitu adalah perekonomian dunia. Pertumbuhan perekonomian dunia merupakan proses perubahan perekonomian menjadi lebih baik dalam suatu periode tertentu. Nah, jadi di sini pertumbuhan ekonomi setiap negara itu jika mengalami pertumbuhan dari setiap tahunnya menjadi lebih baik, maka berarti negara tersebut mengalami pertumbuhan. Nah, suatu negara dikatakan maju apabila pendapatannya meningkat pada tiap tahunnya. Setiap negara itu selalu berusaha mengoptimalkan berbagai kebijakan ekonomi agar suatu negara tersebut dapat mengalami perkembangan dalam pertumbuhan ekonominya. Biasanya ada beberapa faktor pendorong yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di antara faktor tersebut adalah sumber daya manusia, terus sumber daya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya, serta modal. Nah, 5 hal ini merupakan hal yang sangat penting untuk dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian dalam suatu negara. Nah, sedangkan sekarang pada faktanya pertumbuhan perekonomian dunia sekarang sedang mengalami kemunduran. Sebagaimana ini dikutip oleh Joko Widodo yang mendapatkan data dari IMF, International Monetary Fund, bahwa
perekonomian dunia itu melemah sejak tahun 2021 sampai 2023, yang mana rinciannya pada tahun 2001 pertumbuhan ekonomi diprediksi 6,1% dan menjadi 3,2% pada tahun 2002, dan sekarang di tahun 2023 2,9%. Nah, dan hal ini membuktikan bahwa perekonomian dunia pada tahun ini mengalami penurunan. Jadinya, untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka salah satu caranya adalah dengan diadakannya perdagangan internasional, yang mana perdagangan internasional ini dengan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang erat, yang mana dengan adanya perdagangan internasional, maka perekonomian dunia akan meningkat, perekonomian suatu negara akan meningkat. Bagaimana bisa dikatakan seperti itu? Karena dengan diadakannya perdagangan internasional, maka kan otomatis satu negara dengan negara lainnya saling melakukan ekspor dan impor. Jadi dengan adanya ekspor dan impor tersebut, pertumbuhan pendapatan ekonomi akan mengalami peningkatan, dan negara tersebut juga akan mengalami peningkatan pertumbuhan perekonomiannya. Nah, jadi intinya di sini itu setiap negara itu selalu berusaha untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimal dengan melakukan berbagai kebijakan di dalam perekonomiannya. Dalam rangka mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang diinginkan, tentunya akan ada sektor-sektor yang menjadi pendorong atau komponen yang menjadi penggerak bagi pertumbuhan ekonomi. Dalam aktivitas perekonomian dunia, kegiatan ekspor impor ini menjadi salah satu komponen penggerak yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Maka perdagangan internasional ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Oke, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.